warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, ya Rabbi, panjenengan kula tangisi, kula nyuwun disakani, dosa kula nyuwun diampuni. Para santri, putra lan putri, mulai iki sregep ngaji, kanggo sangu yen wis mati, yen ditingali marang Gusti, kabeh manungsa yen wis mati terus diatusi, diwuduni ya diminyaki, dipocong karo kain mori, dijekake terus disolati, dilempoke ning jero sepuri, dikubur ning jero bumi, jero kuburan rasane wedi, sing lawan kabeh padha kali, ora ana sing gelem ngancani, ora ana sing gelem nunggoni, amale kurang bakale rugi. Ya Allah, ya Rabbi, panjenengan kula tangisi, kula nyuwun disakeni, dosa kula nyuwun diampuni. Ini mengulang pertanyaan dulu yang dulu pernah ditanyakan Bung Adina tapi belum terjawab. Tak ulangi lagi untuk fungsi sajadah di dalam Muslim. Fungsi sajadah di dalam Muslim, di dalam orang Islam itu semestinya untuk menjaga diri, menjaga kebersihan diri dari najis. Contohnya begini, misalkan sholat di lokasi yang sedikit dianggap kurang bersih, itu sajadah itu tempat sujud dan tempat duduk kita itu harus ada sajadahnya, dengan harapan kalau ada najis kecil-kecil yang tidak begitu bisa terlihat, kita bisa aman dengan adanya sajadah tersebut. Kalau di masjid sendiri rata-rata suci, rata-rata bersih. Tapi yang membuat orang tidak bersih kadang kan orang di sekitar kita, termasuk di lokasi sini dan lain-lain belum tentu bersih dan lain-lain. Makanya sajadah seperti ini itu untuk kita itu sujud itu harus dibersihkan bersih. Kalau sajadah tentang hadisnya bagaimana? Ya jelas belum ada, karena bagaimanapun zaman dulu belum ada pabrik sajadah. Belum ada pabrik sajadah. Zaman dulu masjid tidak keramikan. Masjid zaman dulu itu tanah yang dikeraskan, tanah dikeraskan, digebuk, dikeraskan, terus digosok-gosok sama batu itu, sama minyak seperti zaitun itu dikasih batu, itu airnya agak sedikit kinclong, mengilap. Setelah kering dia sudah mulus, dan itulah dianggap masjid yang modern. Kata-kata modern itu kata-kata tidak ada. Kata-kata modern adalah kata-kata pada zaman sekarang, itu dianggap modern.
Kalau zaman dulu itu kadang dianggap kuno. Nah, zaman Rasul dulu masjid pun dianggap modern. Sama seperti Muslim pada zaman dulu, dia memakai pelepah kurma. Pelepah kurma dipotong-potong, disambung-sambung, dibuat sajadah. Itu sudah modern. Tapi kalau kita temukan zaman sekarang, oh itu pelepah kurma zaman kuno, modern ya sajadahnya seperti ini, modern lagi seperti ini, lebih empuk dan lain-lain. Karena sudah ada perusahaan sajadah, itu urusannya seperti itu. Terus fungsi sajadah itu apa? Fungsinya untuk pembatas sujud kita. Kalau kita sholat di masjid sendirian, misalkan sholat sunnah dan lain-lain, upayakan mendekati tembok atau tugu atau apa saja. Jadi kalau kita sholat menghadap tembok ini, mendekati tembok, kiblatnya maksudnya di arah tembok, itu batasnya sujudnya di sini. Jadi orang lewat sini salah. Tapi kalau sholatnya di sini nggak ada sajadahnya, los, pakai keramik los, orang lewat sana itu dianggap salah. Karena termasuk ini lembaranmu semua. Makanya kadang orang sholat sendiri itu kalau ada orang lewat di depannya, kalau nggak pakai sajadah, orang nggak pakai sajadah itu orang lewat di depannya itu langsung di stop. Kita sholat, ada orang lewat di depannya, misalkan kita di masjid kan dengan orang ngawur lewat depannya, kita stop. Sholat tidak membatalkan sholat, kita stop, berhenti. Di Arab Saudi dimanapun sama saja. Negara Muslim mana ada orang mau kita tempat sujudku ini ada orang jalan, kita stop, dorong, nggak boleh. Maksudnya ini tempat sujudku, nggak boleh kalau kita los. Tapi kalau pakai sajadah jelas nggak mungkin terinjak. Dia akan lewat di depannya sajadah. Jadi kita nggak perlu nyetop karena ada batasnya sajadah tadi. Orang seandainya nginjak sajadah orang jelas pasti salah. Gitu. Makanya sebelum sholat dimulai kadang sajadah dibuka dulu, orang silahkan lewat. Tapi kalau sajadah sudah dibuka nggak boleh melewati sajadah atau melompati sajadah, termasuk melompati tempat sujud, harus di luar sajadah. Kalau tidak pakai sajadah, misalkan pakai kacamata boleh, misalkan begini. Batas sujudku, maksudku batas sujudku di sini, berarti lewatnya di depan kacamata. Cuman kalau aku sholat di masjid Jumatan, misalkan pakai kacamata, ya nggak berani nanti diinjak pecah. Pak, termasuk handphone kadang ya boleh batas. Nah, kan gitu. Kita paling-paling ngasih apa? Misalkan korek atau apa batasnya. Kalau aku sholat di masjid dan posisi nggak dekatan dengan tembok di tengah-tengah, ya aku kasih korek. Batas sujudku di sini. Jadi kalian tidak boleh lewat yang di batas korek sana. Nah, kalau dia lewat sana sudah tidak apa-apa. Tapi kalau kita tidak pakai pembatas apapun, orang lewat itu kalau orang memahami dia merasa bersalah karena nggak ada pembatas. Makanya dianjurkan pakai pembatas sajadah maupun apa saja yang berhubungan dengan sajadah. Terus untuk menghindari najis kecil yang mana yang tidak bisa kelihatan. Contoh begini, kita di dalam masjid, bukannya di masjid, di rumah, dimanapun saja, orang makanya Muslim itu mengajari kebersihan. Rata-rata yang ngupil itu kadang-kadang ada yang ngupil gini loh, ngupil dong, terus ngupilnya diginikan, terus tiba kono plok, malah kadang tiba mlebu wedange plok kan salah. Ada yang suka ngupil digelintir, nek wis kecil dides, wis jorok, orang anu malah diuncal-uncal orang rene. Nah kalau upil itu jatuh ini depanmu tok, terus kamu sujud kan najis upil itu. Upil kalau sudah sama air liur pun, air liur kalau di mulut nggak najis, kalau sudah keluar seperti upil ya najis. Upil juga sama, ingus kalau sudah diplok itu ya najis. Kan gitu, upil sama saja najis, kan bahaya. Makanya sajadah itu perlu, seandainya ada upil kecil kita tidak begitu terlihat, kan ketutupan sajadah. Saya sendiri kalau sholat itu sajadah enggak terus aku pakai sholat ini nyuci ini kalau sudah 10 kali enggak, istriku selalu nyuci. Jadi aku kalau masjid sajadah aku pakai ya sajadah itu aku cuci. Jadi selalu aku nggak pernah misalkan hari Jumat ini sajadah terus tak jandalke, Jumat lagi Jumat, nanti sebulan sekali masih bersih, enggak. Sajadahku selalu aku sholat habis sholat Jumat misalkan, atau sholat di masjid yang bersamaan. Yang terinjak sajadah itu upile wong kan bisa saja. Contoh, karena banyak orang upil itu yang jorok itu banyak. Ngupil, tas
blak. Makanya aku sendiri aja nek disugatin jenengan makanan aku milih yang bungkusan daripada utuh. Kuatir kalian ngupil, lali, terus iki jangan nempel sithik-sithik atau kadang diusuk-usuk gini. Kadang dingene-ngene rada resik. Nek pas tek-tek bar dites kene jeneng nemplek upil ana gedang goreng dia jika sira apa-apa tek mangan dhewe. Kuatirku gini. Milih. Upil disebar. Bar apa ora ora. Kalau begitu kan jenenge nyebar upil. Nyebar najis. Bahaya loh dolanan upil itu. Makanya di dalam Muslim sendiri itu mengajarkan kebersihan. Karena itu patu minal iman. Karena gitu. Jadi orang istilahnya kebersihan itu perlu ditegaskan di dalam Islam. Dan itu harus bersih. Harus bersih, maksudnya suci dan lain-lain. Makanya kadang ada batas suci dan lain-lain seperti itu. Jadi perlu untuk kalian memahami seperti itu. Kalau habis ngupil, ya harus cuci, jangan ditempel ke tembok, krik jangan. Oh gitu. Upaya biasakan seperti itu. Nanti repot. Habis ingus upil ditek-tek salaman diambung anu upil. Warna. Kan begitu. Makanya di dalam Muslim itu sendiri di dalam aturan harus tahu kebersihan, karena kebersihan itu sebagian dari iman. Kan begitu. Apapun caranya harus bersih, karena kebersihan itu dari iman. Itu banyak. Mungkin jenengan di antara jenengan mungkin ada, bahkan banyak yang lupa ngupil bar dituil bar ora iso. Banyak. Makanya Islam sendiri baik laki maupun perempuan kencing pun dia haruskan jongkok. Saat aku kecil dulu ya kencingnya berdiri, tapi setelah aku remaja tahu aturan Islam seperti itu. Sekarang nek kencing saya nggak pernah berdiri, jongkok selalu. Piye carane supaya kecuali mencari kamar mandi tidak ada kamar mandi yang buat jongkok adanya kan kadang masjid nyepaki tempat berdiri itu laki-laki repot juga gitu. Dan cara membasuhnya ya jangan terus kocor banyu diulet-ulet ke manuke, jangan nangan najis kabeh iki. Kan gitu, hati guyur, hati jongkok seperti orang perempuan. Nek perempuan sih rata-rata jongkok. Kecuali bakul bajan aku pernah lihat berdiri. Nunjukno jarine berdiri cor jaran. Makanya orang Muslim enggak boleh seperti itu, baik laki-laki maupun perempuan kencing harus jongkok. Aku pernah lihat tuh bakul bajan Pak. Sekarang nggak ada. Ya? Sekarang nggak ada. Nggak pernah lihat. Nah, aku sih pernah lihat. Junjung jarine ngobos ngono kok. Sekarang muda-muda kok. Ya sekarang mungkin sudah nggak pakai jari, ya itu yang bagi yang pakai jari atau pakai rok. Namanya orang jorok zaman dulu maupun sekarang, laki maupun perempuan sama saja. Yang kencing sambil berdiri, kencing sambil berdiri itu bagaikan hewan, bagaikan kuda. Jadi manusia itu tidak boleh kencing sambil berdiri. Orang Muslim khususnya itu aturannya kencing sambil jongkok. Jadi jongkok guyur bersih. Kenapa kalau jongkok itu bersih? Berdiri itu sendiri kadang belum habis, apalagi kalau pakai celananya dilerek kayak gini, ditok notok manuke, dikuacare gini nyinggek ndoke, manggon pas gue sujud, gue rukuk dia masih netes. Makanya nih untuk jongkok itu bersih, sama duduk itu bersih jongkok. WC itu sendiri ada yang suka duduk, ada yang jongkok, tapi WC itu sendiri bagus yang jongkok. Kok panjenengan itu sakit? Nah, kecuali orang-orang yang habis melahirkan, ibu-ibu yang melahirkan biasanya duduk. Jongkok itu akan lebih bersih akannya, karena perut itu tertekan kaki, jadi habis betul-betul habis. Jongkok, kencing maupun tidak, itu kebersihan kurang lebih seperti itu. Nah, itu tadi fungsi sajadah untuk kebersihan diri, untuk membatas dan lain-lain, kurang lebih seperti itu. Ada tambahan lagi, ada yang pertanyaan lagi. Itu yang pertanyaannya Bu Ngadinah yang beberapa minggu yang lalu, asal mau saya jawab lupa terus. Ini baru mumpung aku ingat. Ada tanya lagi tentang itu? Ya, yang. Hah? Bisa jongkok. Nah, namanya sakit ya. Namanya sakit itu kan kepepet.
Ya. Masih seperti masih apa? Lah nek sakit ya beda toh, kaki satu toh. Kaki satu ya beda, jongkok susah. Misalkan ya metantang kayak pendekar enggak apa-apa, sikile metantang gini misal. Lah iya toh. Lah saya juga pernah lihat tuh, kakakku itu dimarahi orang. Dimarahi orang itu begini gara-gara kakakku kan kakinya pincang sebelah kiri karena kecelakaan cacat toh, dipotong. Waktu sholat Jumat di sana, sholat Jumat di sana itu aku pernah dengar sendiri. Kakakku waktu sholat sendirian kan, sholat ini, sholat sunnah. Kakakku berdiri, sholat sendirian berdiri, gitu diri. Lah setelah itu, apa itu? Kakakku sholat Jumat kan rapat, dia duduk, sholatnya duduk. Kakakku duduk sholatnya, saya kan di belakang. Sebelahku bilang begini, Bapak itu tuh gimana? Sholat sunnah malah dia berdiri, sholat wajib duduk. Aku bilang, Nyon Sewu itu orang itu cacat. Aku nggak bilang itu kakakku. Aku bilang orang itu cacat. Ya saya tahu kakinya palsu satu. Tapi kan waktu sholat sunnah itu dia berdiri. Kenapa saat sholat Jumat tuh malah dia duduk? Sebabnya ini tak kasih contoh. Kamu berdiri. Karena dia itu ngeyel. Ya ngeyel. Kamu berdiri ya di sini. Ini kakakku waktu sholat sendirian. Ya sunat. Karena sholat sunnah sendirian kan gak ada orang. Kakakku kalau rukuk. Kalau sujud itu susah. Karena kakinya bautan. Kakinya harus diginikan. Lah dia ditasrekan bus terus gini. Lu bang buat tendang. Lah kakakku seperti itu sholatnya. Kalau kira-kira kakakku itu sholat Jumat begini jatuh semua. Besi kok kakinya watos gini ono bau teh. Kamu kuat itu malah jebalik kabeh ambruk kabeh. Kan begitu salah juga toh. Makanya dia tak kasih contoh. Kamu di sini, seandainya kamu di sini. Nah, kakakku kan yang ini yang kaki palsu. Kalau rukuk bisa. Kalau sujudnya enggak bisa. Nah, nanti dia sujud kan bingung. Nah, lainnya pada sujud terus apa rukuk terus kan nggak mungkin. Lah, mau sujud itu nggak bisa kakinya ditekuk gini. Satu dia harus mau jalannya aja begini ya. Jalan dilempar. Dek. Kalau digini kan ya nekuk, engkau melihat jatuh. Kalau dia jalan gini, nekuk melihat jatuh, hati dilempar. Jalan dilempar. Dek. Mulane kakakku rada gaya tuh melakukan. Des gini. Nah, kakakku gini kalau jalan. Nah, ini dilempar. Sama nanti kalau dia sujud pun dilempar. Des gitu supaya nekuk. Kalau nggak dilempar, kalau gini dia jatuh sendiri, makanya dilempar. Di atas tapi melemparnya ke kiri. Set. Ngono gini. Lah ini kan jatuh. Nah makanya jangan memandang orang, jangan menyalahkan orang. Mendingan kan tanya dulu, loh Pak, kenapa Bapak tadi sholat sunnah? Sholat sunnahnya berdiri normal, kayak sholat normal. Dia melihat, sempat lihat. Tapi waktu sholat wajib Jumatan kok malah duduk. Kakak saya kalau Jumatan duduk, karena orang banyak kan rapat. Kalau dia normal itu, ya itu sujudnya kakinya begini kan mupoh kabeh. Kan gitu. Kakakku seperti itu. Makanya jangan memandang orang yang belum kau pahami. Contohnya begini. Kakakku pernah jatuh. Lampu merah. Lampu merah itu dia lupa kalau kakinya satu palsu. Jagangnya kan aturannya kaki kanan. Dia jagangnya kaki kiri. Kan enggak kuat. Kaki kiri digojagang nih. Ini tidak ada engsel. Ada engselnya tapi diglag-gligling, jatuh geledak, diguyu anak-anak pemuda. Lho kok gregeli kayak apa jenenge wah tiba dorontak dewi-dewi. Gak ditolongi tapi malah diketawain. Terus kakakku berangkat. Kakinya lepas. Kan bautnya lepas itu. Kakinya baru yang ketawa tadi terus menolong. Oh apa Bang? Bapak berarti cacat. Lah makanya jangan memandang dulu. Jangan menyalahkan orang. Kakakku tuh pernah mengalami, dia cerita, aku tuh jatuh malah diketawai orang-orang pinggir jalan, dianggap gregeli. Dia setelah kakakku kan bang ngeset ke pinggir, motornya dibiarkan. Kakinya itu lepas kan terus akhirnya kakinya palsu terus diminta. Baru ditolong. Itu pernah. Nah, kakak juga pernah ya namanya orang mungkin musibah sudah ke posisi bautan, kakinya kadang untuk jagang natap. Terus sama kakakku kalau di lampu merah
sepeda motornya kan pakai persneleng. Jelek. Persnelengnya itu pakai pentung itu loh, dilas. Karena kakinya kan palsu. Kan nggak bisa untuk mancat. Jadi mancatnya pakai tangan. Sama, yang sebelah ya gini. Maksudnya wong tua kok kemaki, motor kayak digawe mobil, kan motor klek-klek bahaya. Padahal iki ceklek mengisor itu paham toh? Karena kakinya palsu. Jadi persnelengnya dikasih pipa. Dilas kasih pipa. Jadi nek pas maju ya mlebokno persneleng klek klek. Ngono kok aku ya pernah di sebelahnya. Sebelah kiri kanan wong wedok lanang guyu. Batine kok melarat kemaki kan ngono mesti. Oh, awak kok kita darani kemaki. Padahal memang cacat. Jangan mentertawakan, jangan menilai orang kalau orang itu tidak tahu. Kan paham seperti itu. Di dalam Islam itu jangan menilai orang kalau belum mengenal. Dalam mengenal jangan, karena akan nanti akan penilaianmu akan salah. Nah itu seperti kakakku itu. Kakakku sendiri kan dia cacat. Naik motor klek-klek. Itu kalau di jalan kalau ketemu orang anak muda atau mungkin sebayanya mesti diketawain. Dia nggak tahu kalau kakinya palsu, dikira itu sengaja motor mau dibuat seperti mobil pakai persneleng tangan gini, padahal memang kondisinya seperti itu. Nah makanya di dalam Muslim sendiri kalau tidak tahu sendiri, katanya Rasul pun pernah berkata, kau bilang katanya pun dianggap sudah berbohong. Kalau kesaksian yang tidak jelas, katanya, tapi katanya itu juga dipentingkan untuk sanad, sebuah sanad keilmuan, hadis dan lain-lain. Aku dapat ini dari si A, dari si B, dari si B, si C dan lain-lain. Di dalam Muslim itu penyebutannya harus kurang lebih jelas. Nah, di dalam ilmu ya disebut ilmu pasti. Contohnya begini. Nah, jenengan tanya mbak aku, ini jam berapa? Aku ya bilang begini. Miturut handphoneku jam 20 lebih 11 menit. Handphoneku sama handphonemu nggak sama loh. Mungkin 20-11, handphonemu mungkin 20-12. Kenapa saya jawab miturut handphoneku jam 20-11 menit? Karena handphoneku sama handphonemu kan lain. Apalagi handphoneku sama handphone orang luar negeri. Jelas jamnya beda. Jadi kurang lebih sanad atau menceritakan sesuatu itu pastinya kurang lebih begitu. Paham ya? Miturut misalkan begini, ini jam berapa? Miturut jam tanganku jam 20 lebih 10 atau lebih 11 kurang lebih seperti itu. Karena tidak sesuatu penilaian misalkan kadang orang bisa menilai salah. Apalagi awal pembicaraan yang mana kadang bisa menyinggung perasaan dan lain kadang diem. Paham? Seseorang naik kuda Bekar menuju Pasar Kliwon misalnya. Mas, sing tanya orang bindeng, Mas, Hermino ini, meneng ae. Pemuda ini takoi, Mas, Hermino ini, meneng ae. Bariku sing bisu, sing bindeng tadi, Mas, Hermino ini, maksudnya jam piro iki? Jam berapa, Mas? Jam berapa ini? Nah, ini meneng, sing ditanyai belum diem, mau nunjukno jamnya. Sopan apa tidak? Tidak sopan tak? Jangan menilai seperti itu. Setelah itu dia bilang, aku ini sendiri juga bintang. Nanti kalau aku bilang jangan bingung, nanti aku dikira ngenyek. Paham? Dia itu bindeng. Sing tanya bindeng kepada orang bindeng. Dia kan tetap misalnya jam berapa itu Mas? Jam lalu, bapak darani minyak. Padahal ini mau bindengnya. Paham ya? Jam itu lagi, jam itu, kan itu darani minyak. Makanya pemuda ini ditanyai jam berapa? Diem, hanya nyunduknya tangan. Nah, sebelah kan setelah ini keluar, kamu tuh nggak sopan. Dia orang tua, tanya kok malah botong gini. Harusnya kan bilang jam 7, jam 8. Nah, si pemuda bilang, saya sendiri bilang. Nah ini aku ya nggak bisa bilang kayak itu. Aku kalau bilang ini jam 7, nanti dikira ngenyak, dikira menghina. Masuk akal kan? Paham? Paham yang saya ceritakan ini paham? Jadi jangan menilai seseorang dari apa yang kau lihat.
Kau lihat saja itu belum tentu salah kalau belum menyadari dan lain-lain kan seperti itu. Jadi susah. Cara menilaikan seseorang itu susah. Amat sangat susah sekali. Apalagi yang kalau ditanya bisu. Malah repotan. Kan seperti itu. Nah, pengalaman saya tak omong ke yang apa itu? Orang tadi Pak Sartiwan naik kuda itu semasa saya sama almarhum Mbak Mas Darsono itu loh, Mbak Yum. Jadi orang tua mau turun di depan mawon saya itu tanya, jaminan nih, maksudnya jam berapa? Orang itu bidang wong tua. Sing caci nek sing mau dudurno jam tangane tok. Ora gelem jam dunyo. Nah, setelah iki mudhun Mas Darsono kan nesu-nesu. Kowe ora sopan, Dik. Wong tua kok takok bolak-balik ora gelem jawab malah mbok dudurno tanganmu. Jawabane kula niki nang mangkene kula ngomong nyawinu jamono mangke kula darani ngenyek. Ya bener lah masuk akal. Paham maksud? Jadi jangan menilai seseorang selalu miturutmu sendiri, jangan. Jadi perlu pendekatan biar paham apa yang dialami, apa seseorang itu bagaimana, sebenarnya itu begitu. Sama seperti orang yang berjalannya agak cacat seperti kakakku dan lain-lain. Jalan kakinya dilempar, dek, jalan lempar lagi, dek. Nek dilihat dari jauh kan orang itu maki ya mlakune kok muncalo kene mlakune muncalo. Untung kakakku enggak ngerokok, mengane ngerokok ambek muncalo kan ngerokok ambek muncalo kan mesti penilaiannya orang enggak bisa. Paham toh? Nah, jadi istilahnya di dalam kehidupan itu harus menyadari. Sama seperti saya juga punya teman yang habis jatuh dari pohon jambu, ininya tuh nyengkal dan tidak sembuh. Setelah berjalan sembuh, itu jalannya gini, satu begini, satu begini. Bukan dia kemaki loh, karena dia cacat. Tapi kan seolah-olah nek lewati orang kan nyamplui wong. Nah, aku bilang gini loh, tanganmu gak bisa ditekuk, gak iso. Nah aku tak buat tanganku tak buat gini. Biar imbang, ketok gegah. Tapi nanti kan dikira kemaki aku nih gini. Iya toh? Tapi yang satu gini, yang satu nggak bisa nggak. Yang satu normal, kiri normal, kanan itu gini. Mengayunnya itu ada tulangnya itu nyengkal. Ini bukan berarti kemaki. Sama seperti orang yang saya juga pernah lihat orang yang cacat-cacat tangannya ngerokoknya itu nggak bisa normal gini itu gini. Pas dimelaan. Jebule apa? Tangannya itu sarap, seperti tanganku ini. Saya juga sarap. Ini sudah mulai sembuh tanganku. Yang dulu-dulu kan saya naik gini kan nggak bisa. Dulu aku naik ngerokok sendiri aja. Mau pakai aja baju aja susah anak dulu. Nah, saya dulu kan pakai baju susah. Ngerokok sendiri agak gini. Aku menyadari gara-gara sarapnya ketarik. Coba ini keadaannya ada makanan terus makannya gini atau minum-minumnya gini. Kan orang lihat, wah kemaki. Padahal memang keadaannya seperti itu. Harus ditanyakan dulu sebabnya apa kalian melakukan makan seperti ini, merokok seperti ini, minum aja gelasnya diambil gini terus gini. Kita seolah-olah memaki, bukan kemaki. Memang keadaannya seperti itu. Ini di dalam kehidupan. Dalam kehidupan itu orang hidup itu harus bisa membaca situasi dan pendekatan biar memahami tidak salah. Ada pertanyaan lagi? Ada enggak? Hai. Ya? Saya kan nggak bisa jongkok ini. Terus bagaimana? Ya salto. Maksudnya itu nggak bisa jongkok. Itu bagaimana? Tapi saya kamu nggak bisa jongkok untuk sholat? Enggak, maksudnya nek pipis sih. Ya bisamu berdiri nggak apa-apa. Bisanya berdiri nggak apa-apa. Atau duduk kalau ada kloset duduk. Kalau tidak ada kloset duduk ya mertandang apa lah. Kayak pesilat kalau karate. Contohnya gitu. Tapi ya namanya itu kan dengan karena cacat. Nah cacat namanya seperti yang ditanyakan ibu ini wah. Kakakku cacat itu kan ya kakinya jongkok susah. Nek jongkok ya kakinya gini, wong nek duduk aja kakinya nggak bisa gini ya, mesti gini ya. Ini sempit, ininya lurus, nggak bisa ditekuk. Tapi kakakku sendiri tuh kalau gatel bisa loh. Dia tuh kaki palsu. Kakakku perhatikan, kadang itu kakinya digugur. Gatel mas, loh itu kan kaki palsu. Oh iya ya. Loh nggak tahu itu. Memang bu, rata-rata orang cacat, entah cacat tangan ya. Palsu. Pernah loh ukur-ukur cacat tangan yang palsu.
Tidak tahu kalau sudah dipakai lama itu akan nyetrum apa. Kakakku sering itu. Kakakku perhatikan kadang itu duduk gini kakinya palsu kadang dikukur. Padahal ini palsu atau mbok pecah bedal ora sakit wong palsu. Tapi sekali-kali lah kakakku injak kamu lewat kakinya injak nanti kena ada ngono. Kadang seolah-olah aku kena. Padahal yo nek mbok tenani oh ya ora apa-apa kaki palsu. Tapi kakakku gitu sering dikukur. Nah, gatal Mas. Gatal. Lho itu kan kaki palsu sing asli. Oh iya iya. Tapi aku perasaanku gatal. Perasaan. Jadi gatal itu juga mungkin bisa perasaan. Nah, sama seperti itu. Kaki nah nek kaya Mbah Pi wau sing diomongke karena kakinya kaki asli semua, tapi kan tidak bisa untuk jongkok. Ya kenceng sambil berdiri. Kok nggak kenceng nggak sambil berdiri nggak bisa sambil salto. Ya pokoknya gini, Islam itu mudah tapi tidak boleh dipermudah gitu loh. Gampangannya apabila kesulitan ya melakukan yang semampunya. Sholat aja mampunya duduk-duduk, mampunya tidur-tidur, mampunya selonjoran-selonjoran, mampunya miring-miring. Baru tidak mampu baru disolati kan begitu kalau orang Muslim. Ada pertanyaan lagi enggak? Sekitar ini tadi. Sudah cukup? Tidak ada pertanyaan lagi? Cukup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, ya Rahman, kumohon belas kasihan, dosaku ke air lautan, kuharapkan dapat ampunan. Majelis lembah perkampungan di setiap pengajian ingin selalu mengingatkan, sering membaca Al-Quran. Pejam HP bukanlah larangan, bolehlah buat hiburan, asal jangan sampai kebablasan, melupakan kewajiban. Pesan dari Mas Panembahan, kematian bagaikan arisan, tiap insan pasti mendapatkan duluan atau belakangan. Bedanya ini kawan, arisan ingin dapat duluan, kematian ingin belakangan. Itulah kenyataan. Ya Allah, ya Rahman, kumohon belas kasihan, dosaku air lautan, kuharapkan dapat ampunan.